Ya, oke guys, balik lagi bareng saya Ratio Tarigan dan kali ini di Cogan Stock Podcast ada tamu spesial, Kak Helen Jayanti. Gimana kabar Kak Helen? Luar biasa ini. Puji Tuhan baik Kak kabarnya. Kakak Wes, gimana kabarnya? baik, baik, baik. By the way, aku tahu dirimu tuh dari TikTok. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, perkenalan diri dulu lah, biar mungkin viewer-viewer nih tahu Kak Helen Jayanti sedikit banyaknya seperti itu. Monggo. Oke, halo semuanya. Namaku Helen Jayanti, biasanya dipanggil Helen. Saat ini aku sedang dalam pelayanan bantuan pelayanan di GKI Gejayan. Gitu. Oke. Oke, bantuan pelayanan ini maksudnya apa? Jadi guru kah atau tenaga pengajar atau gimana? Macam-macam sih, karena kan uh, proses kependetaan gitu. Mm-mm. Jadi penempatan kami diperbolehkan untuk bantuan pelayanan di beberapa gereja begitu. Nah, saya lagi Oke. pelayanan di GKI Gejaya. Oke, berarti memang calon pendeta lah ya, Kak Helen Jayanti di GKI seperti itu. Oh ya, by the way Kak, kemarin aku nge-scroll TikTok begitu ya. Lalu kemudian apa Kak Helen mengajak warga jemaat kemudian menyanyikan lagu Bernadia atau kita bisa bilang lagu satu bulan lah seperti itu. Nah ini jadi jadi pertanyaanku adalah kenapa kok membawakan lagu Bernadia di atas mimbar? Itu viral banget loh. Mungkin aku pengen tahu dulu nih dari Kak Bernadia nih. Benar. Em, Sebenarnya itu ilustrasi aja sih Kak. Jadi Hmm, cara saya untuk memahami firman Tuhan gitu hmm, itu juga bisa dengan ilustrasi-ilustrasi. Nah, kalau biasanya di dalam khotbah-khotbah itu orang-orang kan biasanya pakai ilustrasinya cerita begitu atau kisah hmm, nyata hmm, seorang yang sekiranya bisa akhirnya relate atau hmm, terhubung dengan jemaat supaya mereka bisa memahami ini pesannya apa gitu. Cuma jembatan aja gitu. hmm, Jadi hmm. bukan firman untuk menjemput kita Oke. pemahaman kita untuk mendengarkan Tuhan itu. Nah, aku pilih lagunya Bernadia karena Hmm, aku merasa lagu ini tuh relate dengan kehidupan aku ya oke. sebagai anak-anak Gen Z ini gitu ya. Wis, mantap. Dan eh, dan nyambung juga sama sama khotbah yang mau aku bawain. Oke, itu tentang Hmm, empati. Nah, hmm, empati itu kan kadang kita ini adalah ketika kita berempati itu masalah kita itu seolah-olah itu kayak hampir selesai gitu ya atau satu langkah lebih baik gitu padahal kan nggak juga gitu tapi hmm. dari Tuhan yang mau disampaikan itu sebenarnya eh, jadi si Benadia ini kan nyanyi ya Ya. kayak seorang Hmm, perempuan yang hmm. galau gitu kan terus si pasangannya itu diharapkan itu nggak punya pasangan dulu gitu kalau Ya, bisa jangan ada dulu gitu kan. ya. Oke. Nah, kalau kisah yang empati yang saya bawa ini tentang bilangan itu Hmm, berbicara tentang Musa yang minta empati gitu loh sama Tuhan. Tuhan hmm, kok aku itu pengen resign lah dari kehidupan aku, dari pelayanan aku sebagai pemimpin bangsa Israel gitu. Nah, hmm, dia harapannya adalah Tuhan bisa selesaiin masalahnya dia dengan dia resign gitu. Nah, hmm. kalau di benak dia kan dia ingin selesaiin masalahnya adalah dengan ya kamu harus empati dengan aku supaya kamu jangan ada pasangan dulu gitu. Padahal kan Iya, juga nggak akan menyelesaikan apapun begitu. iya. Oke, Karena dia kan udah juga gitu. Terus oke. si Musa itu juga ngomong apa akhirnya Tuhan bilang jawab ke Musa bahwa Iya. ya aku berempati dengan kamu itu caranya adalah dengan tidak bukan menghentikan pelayanan dia tetapi Hmm,
mendapatkan support yaitu 70 orang gitu. 70 Iya. orang yang akan support si Hmm. Musi gitu. Ya kalau dari Benadia itu berarti ya yang harus dilakukan adalah ya bertahan ketika Iya. dia mengalami eh, patah hati gitu, sakit Mm-mm. hati karena perannya itu. Yang perlu dia lakukan adalah bertahan karena Tuhan akan memberikan support-support yang lain yang mungkin Oke. akan bisa meneguhkan kita supaya lebih baik lagi. Nah, Oke. itu sih Wah. ilustrasi aja gitu. Bukan Tapi saya ngajak jemaat untuk puji nama Tuhan lah kayak lagu itu enggak. eh, Ya, ilustrasi aja. tapi kebayang nggak itu bakal jadi viral? Sempet nyangka nggak itu bakal jadi viral dan juga di TikTok akhirnya eh, POV pendeta Gen Z begitu. Sempet nyangka nggak itu bakal viral? Nggak nyangka sih, karena Eh, kalau misalkan kita tarik dari beberapa khotbah saya gitu, hmm, di beberapa khotbah kok mungkin rekan-rekan bisa lihat di YouTube juga, hmm, itu aku memang sering menggunakan ilustrasi itu pakai lagu-lagu, oke. lagu-lagu sekuler, kadang juga lagu-lagu rohani juga gitu. Cuma untuk yang hal-hal yang saya lihat audiensnya, bukan audiens lah, Hmm, yang pendengarnya gitu ya, jemaatnya pada saat itu kan karena waktu itu kebaktian ekspresif nih, kebaktian ekspresif ya kita lebih ekspresif juga gitu, iya. lebih Hmm, ekspresif juga. Jadi aku menggunakan eh, peralatan-peralatan gitu ya, ilustrasi-ilustrasinya yang paling nggak yang bisa mengekspresikan suatu sesuatu gitu. Nah, oke. Wah, sebenarnya aku ini juga pernah menarik pakai nih. lagunya, Ini aku kemarin ya. ngecek Oh ngecek ini di. ya. Iya, padahal sebelumnya itu aku juga sering pakai lagu-lagu yang kayak kemarin kan Hmm, ada Sal Priadi yang iya, sepertinya memang dari planet yang lain. Aku juga pakai iya. lagu itu buat ilustrasi. Oke, Tapi lagi-lagi itu cuma ilustrasi gitu ya. oke, Jadi aku iya, tidak mengajak jemaat untuk memuji Tuhan melalui lagu itu. Enggak gitu. oke. Itu hanya Wah, ilustrasi. ini menarik. Kita lihat komen-komennya. Sangat tidak membenarkan Oke. menyanyikan lagu sekuler dalam liturgi gereja untuk alasan apapun tidak boleh. Kok bisa gini ya di mimbar pula? Gimana menurut Kak Helen gitu? Apakah kemudian eh, yang boleh dibawakan di mimbar itu hanya lagu-lagu rohani saja atau seperti apa? Oke, ya saya rasa itu kembali ke refleksi diri masing-masing gitu. Hmm, Saya melihat ya karena saya nih pengkhotbah gitu. Jadi hmm, saya ingin rekan-rekan atau yang mendengarkan juga memahami apa yang eh, firman Tuhan sampaikan. Tetapi oke. kalau misalkan ada yang nggak setuju, kenapa lagu sekuler dinyanyiin di mimbar gitu? Oh ya, Hmm, kalau bagi dia tidak baik ya ya udah. oke. Itu kembali ke refleksi masing-masing. Aku juga Wah, nggak menghujat Tuhan gitu ya. Aku juga tidak menggunakan itu untuk menjatuhkan orang yang lain sebenarnya iya. enggak gitu. Hmm, Niatnya baik, cuma ya memang mungkin aku saya sendiri juga kurang hati-hati kali ya, iya. karena nggak pernah menyangka bahwa itu kan tersebar begitu dan akhirnya mendapatkan interpretasi-interpretasi yang berbeda. Orang Hmm, memandangnya, meresponsnya juga berbeda-beda. Tapi ya semua kembali ke pribadi iya. masing-masing. Ya kalau Wah, misalkan memang nggak boleh ya, ya udah gitu ya. Saya juga ya mungkin perlu iya. berhati-hati ya. Kalau Wah, diingatkan juga nggak apa-apa. ini menarik. Al Gen Z kalau berkhotbah seperti Kak Helen seperti inilah yang artinya tidak terlalu kaku. Tapi kemudian pihak gereja keberatan nggak membawakan lagu itu, Kak? Kalau aku boleh tahu sedikit. Oke. Eh, Mungkin ini dulu ya. Aku boleh kasih Hmm, intermezzo dulu bahwa di GKI Kejayan atau mm-mm, di GKI secara keseluruhan itu mm-mm, memang membebaskan pengkhotbahnya untuk mengambil ilustrasi sebaik mungkin, sebanyak mungkin yang penting bisa membawa ke jemaat untuk mm. eh, memahami firman Tuhan gitu. Jadi Oke. kalau di gereja, apalagi kayak gereja itu kalau misalnya Hmm, rekan-rekan lihat di YouTube gitu ya, pengkhotbah-pengkhotbahnya tuh banyak yang menggunakan ilustrasi-ilustrasi lagu. Ada oke. malah lagu koplo juga pernah, ada waktu Hmm, itu Bu Ratna.
Hmm. Terus habis itu ada yang juga aku sudah tak marah walau masih teringat. Itu kan lagu sekuler juga. Itu dibawakan sama Pak Wisnu waktu itu, Pendeta Wisnu dari LPPS GKI Jateng. Jadi memang untuk GKI Kejayaan sendiri atau GKI eh, secara keseluruhan GKI ya, itu memang memang sering, enggak sering juga sih. Ya beberapa kali itu menggunakan ilustrasi lagu-lagu sekuler gitu. Dan ya diperkenankan aja gitu. Ya untuk beberapa orang yang memang memiliki ajaran yang berbeda dan melihat mimbar itu suatu hal yang sakral dan nggak boleh dan harus terpisah dari sekuler, ya dengan itu. Dan saya, ya itu perbedaan kita lah, keunikan kita dalam melihat apa firman Tuhan, melihat ritual peribadahan begitu sih. Jadi kalau di sini memang udah sering sih Kak. Cuma waktu itu lagi ngetrennya karena POV Iya. Gen Z gitu. Sebenarnya kalau Oke. iya karena ya memang saya dari Gen Z gitu ya. Saya lahir Hmm. 99 tahun 1999. Saya masuk Oh. generasi Z gitu. Hmm. Kebetulan lagi Hmm. hype juga kan ya. Itu lagu itu gitu. Iya. Padahal biasanya juga ada yang lebih lagu-lagu lebih hype lagi gitu. Tapi Ah. karena bukan anak Gen Z gitu. Jadi nggak begitu ya, heboh kali ya. Itu sih. Oke. Wah, ini menarik. Kak Helen sebagai eh, calon pendeta Gen Z, seneng aku ngobrol sama Kak Helen. Artinya ada banyak perspektif yang kemudian muncul ketika pengkhotbahnya dari generasi Z begitu, lalu kemudian punya sudut pandang yang lain. Eh, tapi Kak begini, pergumulannya adalah Gen Z ini kan selalu dinilai nggak ada etika. Lalu kemudian Gen Z ini dinilai tidak, dalam tanda kutip, tidak bermoral lah seperti itu. Kak Helen sebagai Gen Z, part of the Gen Z gitu, sepakat nggak dengan stigma itu? Monggo. Ya, eh, aku rasa tentang tidak beretika itu tidak bisa digeneralisir gitu ya. Iya. Nggak bisa bilang bahwa semua Hmm. anak Gen Z tidak beretika. Banyak kok generasi-generasi Z yang beretika dan Hmm. nggak jarang juga dari Gen X atau gen yang lain tidak Hmm. beretika. Jadi Oke. ya kembali ke masing-masing sih. Hmm. Tetapi mungkin kan Iya. Gen Z ini kan sangat apa ya, sangat aktif banget di sosmed. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan itu semua Hmm. orang bisa lihat gitu. Iya. Dan akhirnya eh, stigma-stigma itu juga muncul, terus ternyata ditemukan di beberapa hal gitu. Nah, mungkin kan kita kan nggak bisa mengatur algoritma-algoritma yang ada di itu kan. Sosial media. Ya Iya. mungkin di beberapa orang, iya di Iya. Hmm. beberapa sosial medianya orang itu mungkin isinya Gen Z yang tidak beretika terus akhirnya dia Iya. mengenerasi itu gitu. Oke. Tapi saya lihat Gen Z kayaknya orang-orangnya kreatif gitu karena kan semua serba mudah untuk didapat. Iya. Jadi mereka untuk berkreasi atau karya itu sangat mudah juga, bukan Hmm. sangat mudah juga ya. Makanya bisa lah lebih memungkinkan dan untuk mempublikasi sekarang udah gampang banget tinggal buka HP, upload aja orang bisa lihat gitu. Tapi ya itu mereka kreatif-kreatif sih sebenarnya Gen Z ini. Terlepas dari berarti atau beretika atau tidak beretika itu kembali ke siapa dulu gitu, Oke. tergantung. Jadi jangan sampai kita mengkelompokkan atau Hmm. melabeling orang gitu ya. Karena Hmm. nggak sehat juga akhirnya Iya. gitu. Oke. Wah, ini Itu aja sih mungkin. ini menarik sih. Tapi kemudian gini Kak, tentu di dalam sebuah persekutuan ataupun di dalam jemaat misalnya, eh, ada banyak generasi. Ada generasi baby boomers, ada generasi X, generasi Y, generasi Z, lalu kemudian ada sekarang generasi Alpha begitu. Lalu kemudian bagaimana
generasi ini dengan segala macam keunikannya, eh, lalu kemudian gimana menyatukan pemahaman antar generasi ini? Ini kan agak susah. Apalagi apalagi kalau bicara soal Gen Z biasa kalau mau masuk nggak perlu ngetuk pintu misalnya. Tapi generasi X misalnya ngetuk pintu itu masih ada, itu adalah etika misalnya. Itu gimana? Hmm, ya mungkin dengan ini konteksnya gereja dulu ya, Oh iya, dengan Rumah konteksnya gereja. Persekutuan Jemaat. Ya, ya. Kalau setahu saya sekarang kan sudah banyak gereja yang mengadakan ibadah intergenerasi, Iya. gitu ya. Ibadah intergenerasi, persekutuan intergenerasi, dan banyak talk show yang intergenerasi dan lain Mm-mm. sebagainya. Nah, sarana-sarana itu bisa digunakan atau dimaksimalkan gitu ya dengan saling melibatkan, saling mendengarkan, saling mendialogkan gitu. Supaya gap-gap itu nggak lagi ada gitu. Dan akhirnya dapat saling memahami Iya. keunikan masing-masing, kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Oke. Nah, terkadang itu loh yang agak eh, jemaat atau saya sendirinya kurang peka karena saya beberapa kali kalau misalnya ada ibadah intergenerasi itu ya udah ikut aja tapi nggak mau berkomunikasi dengan satu dengan yang lain Mm-mm. atau tidak saling melibatkan dalam pelayanannya gitu. Ya Mm. paling nggak bisa saling mendengarkan, saling melibatkan, Ya. saling menerima Mm-mm. kelemahan dan Oke. mau untuk mengingatkan gitu. Jangan Mm. takut untuk mengingatkan juga. Um, Meskipun kelihatannya kok kita kayaknya gampang stres gitu ya diingatkan ya anak Gen Z katanya gampang stres kalau diingatkan gitu. Ya Mm. ke ya apa ya itu bisa jadi sih tapi mungkin bisa dengan cara waktu dan Mm-mm. tempat yang tepat juga gitu. Oke. Lalu mungkin apa lagi ya? Kalau mau menyatukan itu ya ya saling melibatkan. Ya Mm-mm. itu tadi sih, udah Iya. sih kayaknya. Oke. Tadi lupa Wah. yang kepikir satu lagi. Lupa. Oke, ini menarik. Sepakat nggak kalau Gen Z dibilang fragile, mudah pecah istilahnya, mudah rapuh gitu, baperan. Kak Helen menanggapinya seperti apa? Eh Kayaknya ya itu semua kan karena aman gitu ya. Eh, Ada fighting spiritnya yang dilihat kayak gitu. Ya semua kembali ke aku rasa, saya rasa itu mm, nggak semua Z itu fragile gitu. mm, Kita mungkin lihatnya oh kok rapuh sekali gitu ya. Kok orang mm, ini penuh dengan kerapuhan gitu ya. iya, Nah, eh ya mungkin itu semua karena dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman dari keluarga, mm, dari pola mm, didik, pola makan mungkin, iya, pola asuh dalam sekolah, di rumah gitu. Ya mungkin itu yang mempengaruhi anak-anak Gen Z seperti itu. Tetapi ya untuk menanggapi itu ya tetap kembali lagi bahwa nggak semuanya seperti itu gitu. Karena ada juga tuh yang Gen Z yang sekarang udah hebat dalam iya, usia sekian udah bisa hidup dengan baik gitu ya. Udah fighting spiritnya berbeda dengan yang lain mm, gitu. Ya oke, masing-masing sih. Jadi kalau oke, mau ngomong setuju apa nggak setuju, ya bisa setuju, bisa mm, nggak setuju. Terlihat oke, lihat orangnya dulu gitu. Aku oke, nggak bisa ngomong semuanya Gen Z. Ya mungkin aku juga nggak bukan pro di pendidikan anak-anak Gen Z gitu ya. mm, Cuma aku pengalaman aku saja begitu. Ya, oke. tidak demikian. Wah, Mhm. ini menarik. Kak, kelak kakak jadi pendeta seperti itu. Lalu kemudian apa Amin. yang mau kakak bangun di jemaat misalnya sebagai POV pendeta Gen Z misalnya? Udah ada rancangan itu nggak sih atau masih ya udahlah ngalir, ngalir aja seperti air gitu? Gimana Kak? Em, Coba diulang lagi Kak tadi. Ya, eh tadi Ya, kan sorry. apa dirimu akan menjadi seorang pendeta seperti itu dengan kemudian pendeta Gen Z lah ya nanti ke depan. Sudah kepikiran Kak ingin melakukan apa? Kayak gitu. Apa yang mau Kakak bangun dalam sebuah jemaat?
sebagai Gen Z? Atau Oke, masih belum ada pikiran mungkin nih? Hmm. eh, sudah ada, tetapi langkahnya itu mungkin agak jauh dan mungkin saya juga nggak bisa langsung share di sini. Jadi mungkin langkah-langkah Hmm. kecil aja, mulai dari yang yang viral itu ya, video viral itu ya. Iya. Mungkin kita eh, share gitu ke rekan-rekan bahwa jangan pernah membatasi cara Tuhan berkomunikasi sama kita. Wih, Jangan ini menganggap dalam. bahwa kita Dalam, itu Re. bisa terhubung sama Tuhan itu dengan lagu-lagu rohani saja, dengan Hmm. lagu-lagu KJ, NKB, himne itu. Oh iya mungkin itu bisa gitu menghubungkan kita. Tapi kadang juga nggak bisa gitu. Kok untuk anak-anak generasi sekarang apalagi gitu ya, untuk lagu-lagu KJ, kita bakti lagi NKB, PKJ gitu. Apalagi yang pakai bahasa Jawa, yang pakai bahasa ya pakai bahasa-bahasa daerahnya masing-masing. Terkadang anak-anak muda itu agak asing dengan lagu itu Hmm. memang harus terus kalau misalkan memang baik punya tujuan-tujuan yang baik ya perlu terus didengungkan, Hmm. tetapi kadang kan juga nggak juga dengan lagu-lagu itu gitu. Nah Hmm. kalau khotbah itu kan kadang cuma ya kita mungkin ketemunya cuma pas khotbah itu aja kan ya gitu, Iya. jadi eh, saya mungkin ngambil ilustrasi itu karena ngambilnya ya karena itu yang paling langsung kena gitu sama Hmm. anak-anak gitu, Hmm. muda Hmm. gitu. Tuh. Jadi untuk ilustrasi saya kira jangan pernah Hmm. mengotak-ngotakkan Iya. gitu ya. Hmm. Untuk bahwa oh, oh semuanya harus ini lagu-lagunya kan banyak ya. Yo, iya saya tahu Iya. juga lagunya banyak. Apalagi di lagu pas khotbah hari itu saya khotbah Hmm. 3 kali. Saya Hmm. khotbah 3 kali. Di dua khotbah pertama ya. Khotbah pertama itu saya pakai lagunya Dia Hanya Sejauh Doa. Iya. Tapi di khotbah yang ketiga saya baru ambil ilustrasi lagu itu gitu. Ya sebagai ilustrasi aja. Kalau dia hanya Hmm. sejauh doa itu malah justru jadi respon untuk lagu saat teduh gitu, untuk Iya. masuk ke saat Hmm. teduh dari Hmm. firman ke Hmm. gitu. Oke. Ya, tetapi ya itulah jangan pernah membatasi itu Iya. gitu. Oke. Terus mungkin yang kedua sebagai generasi Z gitu ya. Saya rindu gitu ya untuk semua Hmm. pelayan yang generasi Z juga. Hmm. Kita itu berada di treadmill kehidupan yang sangat cepat gitu ya. Iramanya Iya. itu cepat, tek tek tek. Gitu. Iya. Apalagi cerita ini kan saya viral cuma berapa hari aja udah selesai gitu kan. Iya. Video yang itu kan udah selesai, udah nggak bunyi lagi gitu. Hmm. Cepet banget. Kehidupan ini Iya. cepet banget. Maka dari itu pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan Hmm. yang dari generasi Z gitu ya, kita juga perlu peka gitu ya Iya. dengan irama kehidupan ini gitu. Iya. Maka supaya gereja kita, supaya pelayan kita itu terus terhubung Iya. sama jemaat. Hmm. Sekarang kan Gen Oke. Z kan udah naik ke mimbar semua ya. Apalagi Hmm. angkatan 2017 itu udah banyak banget yang jadi pendeta begitu. Angkatan Hmm. kuliah 2017. Iya. 2018 pun juga sudah ada. Saya angkatan 2018 ya. Dan Hmm. mereka ya itu, saya pengen kita saling support gitu Iya. untuk Wow. memahami dan melayani teman-teman jemaat-jemaat yang akan Iya. mendengarkan kita itu ya dengan kita peka, kita tahu, kita bisa memahami berita-berita yang kekinian gitu. Iya. Supaya firman Tuhan itu akhirnya bisa kena di hati Oke. jemaat dan di hati kita juga sebagai pelayan Tuhan. Mungkin Oke. dua itu dulu sih. Iya. Kalau yang Oke. lainnya pasti Wah. ada, tapi mungkin nggak bisa Ya, itu di-share di masih sini. rahasia lah ya, masih Iya. tidak bisa dipublikasikan. Eh, tapi menarik bahwa eh, apa ketika kakak membawakan soal Bernabia itu konteksnya pada ibadah ekspresif. Jadi pendengarnya yang ikut ibadahnya kan mayoritas Gen Z atau para anak muda seperti itu, sehingga eh, Kak Helen juga tidak tidak asal membawakan gitu. Pas ibadah kebanyakan orang tua seperti itu, lalu kemudian dibawakan lagu Bernabia, ya pasti orang tua pada apaan sih gitu. Tapi karena ya Kak Helen juga dengan wisdom membawakan itu di ibadah ekspresif, maka ya nggak ada salahnya seperti itu. Wah, ini menarik sih. Respon anak-anak muda pada saat Kak
Kak Helen viral gimana? Ya, mereka seneng sih kayak Eh, saya tuh install TikTok dan Instagram di HP karena memorinya full. mhm, Cuma sekedar itu aja. Tapi teman-teman banyak yang nge-PC di WA, personal chat di WA, WhatsApp mhm, gitu. Di chat lah. Kan viral kalian ada linknya gitu. Terus eh saya kan masih megang HP gini kan, baru bangun itu. Karena mhm. kan ibadah 3 kali capek. Iya, Ya mimpin kan berdiri terus gitu. Saya iya. tidur, bangun-bangun itu dibilang fit. Awalnya cuma yang nonton cuma 1000-an gitu. Mhm, Terus aku lihat kayak, iya. Terus ternyata lebih banyak lagi ya. Bahkan sampai sekarang kemarin berapa ya? 1, berapa juta yang nonton. mhm, Tapi mhm. yang komen, yang like berapa ribu gitu. Iya. Ya, Mhm, kalau responnya anak-anak muda sih, mereka ada yang personal chat gitu, mereka senang gitu dengan mhm. cara saya membawakan untuk ilustrasinya karena mereka bisa memahami dan bisa lebih paham, Iya, lebih apa ya, lebih relate gitu ya, karena iya, tahu perasaannya gitu, tahu iya, lagunya, tahu perasaannya. Ya mungkin lebih ke positif justru kalau anak-anak muda, tetapi iya, untuk generasi-generasi yang lain mungkin kurang gitu. iya. Dari kalau dilihatnya hanya sepotong gitu, Mhm, pasti orang dengan generasi manapun atau dengan iya. lini usia manapun kan bisa lihat dan bisa komen gitu. Mhm, Sedangkan kalau misalkan di gereja, di YouTube itu kan sudah ada mhm. tulisannya ekspresif gitu ya. Iya. Sudah ada tulisannya tanggal berapa, jam berapa begitu. Mhm, Kalau eh, karena kan saya biasa lihat ibadah ekspresif gitu ya. Yang mhm. saya lihat itu ya hampir 90% itu anak-anak muda gitu. Iya, Maka dari itu ya saya pakai ilustrasi relate gitu dengan anak muda. Ya responnya sih jauh ini baik ya untuk iya. dari anak-anak muda. Oke, wah ini menarik. Berarti ya mungkin karena di sosial media itu kan cuma lihat cuplikannya aja, jadi tidak tidak nonton fullnya. Jadi akhirnya dipotong-potong, jadilah sesuatu yang besar kan seperti itu. Wah, ini menarik. Kak Helen, terima kasih banyak sudah membagikan eh, sharingnya pada sore hari ini. Dan tentu aku senang banget dengan pengalaman Kak Helen dan juga eh, segala keviralan yang akhirnya selesai seperti itu. Dan bersyukur juga artinya ternyata konteksnya adalah ibadah ekspresif seperti itu. Oke, kalau begitu Kak, aku akan stop record dulu. Terima kasih banyak sudah ngobrol di eh, virtual podcast. Thank you Kak. Ya, terima kasih. Dadah, Yuk, rekan-rekan. siap.